Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 2, bermain di rumah teman, untuk kelas 2. Oke, perhatikan gambar yang ada di dalam video. Benny dan teman-teman bermain di rumah Udin. Di rumah Udin ada pohon jambu yang sedang berbuah. Mereka memetik jambu bersama-sama. Setelah itu, mereka bermain lingkaran simpai. Nah, di rumah teman pun kita juga ada aturan ya. Jangan lupa, kita harus ada sopan santun. Nah, aturan di rumah teman salah yang pertama yaitu masuk rumah teman dengan mengucapkan salam. Yang kedua, masuk kamar teman tanpa seizin teman. Meminta izin sebelum meminjam mainan. Tidak curang saat bermain. Merapikan mainan ketika sudah selesai bermain. Tidak bermain hingga larut malam di rumah teman. Berpamitan kepada orang tua teman ketika hendak pulang. Nah, itu adalah aturan yang ada di rumah teman. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi Benny dan teman-teman sedang memetik pohon jambu. Nah, apa yang sedang dilakukan Benny dan teman-teman? Sedang memetik buah jambu. Bagaimana cara mereka memetik buah jambu? Ada yang memanjat pohon menggunakan tongkat dan dengan menggunakan tangan. Gerakan memetik jambu dengan tangan dapat dijadikan gerakan tarian. Kalian coba lihat gambar yang sebelah kanan. Itu ada gerakan memetik buah jambu. Nah, gerakan kepala yang pertama dimulai dari apa? Menengok ke kiri, menengok ke kanan, menengok ke atas atau menengadah, menengok ke bawah atau menunduk. Dan yang kedua, gerakan tangan dimulai dari apa? Mengayun ke atas, mengayun ke bawah, mengayun ke kiri, mengayun ke kanan. Seperti itu. Nah, setelah selesai menari, Benny teringat bahwa tadi memetik buah jambu. Mereka menghitung beberapa yang mereka dapat lalu memakainya. Benny memetik 7 buah jambu, Udin memetik 7 buah jambu, Lani juga memetik 7 buah jambu. Semua jambu yang telah dipetik dikumpulkan oleh Edo dan Siti. Jambu tersebut dimasukkan ke dalam keranjang. Berapa jumlah jambu yang ada di dalam keranjang? Nah, kita ingat tadi ada Benny, Udin, dan Lani. Mereka masing-masing memetik buah jambu. Berapa jumlahnya? 7. Nah, dengan bagaimana cara mengetahui jumlah yang mereka dapat? Kita bisa menggunakan penjumlahan. Penjumlahan jadi 7 ditambah 7 ditambah 7. Nah, dari penjumlahan berulang tersebut kita dapat jadikan sebagai perkalian. Nah, kita coba lihat itu. Jumlah angka 7-nya ada berapa? 3. Oke, 3 dikali berapa? 7. 3 dikali 7 sama dengan 21. Nah, jadi jumlah jambu yang ada di dalam keranjang berapa? 21. Nah, bagaimana cara menghitungnya tadi ya? Nah, coba perhatikan. Penjumlahan berulang bisa dibuat dalam bentuk perkalian. Perhatikan contoh berikut. Nah, di situ ada 4, angka 4. Angka 4 itu ada berapa kali ya? Kita coba hitung. 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 dan ditambah 4. Nah, ada 6 kali. Berarti bentuk perkaliannya berapa? 6 dikali 4. 6 dikali 4 sama dengan 24. Seperti itu. Mudah kan? Mudah sekali. Nah, kita coba soal. Dayu mempunyai 2 buah kotak pensil. Masing-masing kotak berisi 9 pensil. Jumlah pensil Dayu seluruhnya adalah, nah kita cari bentuk perkaliannya. Bentuk perkaliannya berapa? Dayu punya 2 kotak, berarti ditulis angka 2 dulu. Dikali berapa? Nah, masing-masing kotak isinya 9. Berarti 2 dikali 9. Itu adalah bentuk perkaliannya. 2 dikali 9 berapa? 18. Kalau bentuk penjumlahannya berarti berapa tambah berapa? Iya, 9 ditambah 9. Hasilnya berapa? Hasilnya sama, 18. Seperti itu ya. Nah, bagaimana ya jika perkalian dikalikan dengan angka 1 dan angka 0? Nah, gimana ya misal ada perkalian dikalikan angka 1 dan angka 0? Coba kita perhatikan ini. Perhatikan perkalian dua bilangan berikut. 3 dikali 1 sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1. Berapa? 3. 8 dikali 1. 1 ditambah 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 1. Hasilnya berapa? 8 juga. 4 kali 1 sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1. Hasilnya juga 4. Nah, jadi semua bilangan jika dikalikan 1 hasilnya sama dengan bilangan itu sendiri. Walaupun angkanya 100 dikali 1, tetap hasilnya adalah 100. Bagaimana dengan angka 0? Perhatikan perkalian dua bilangan berikut. 2 dikali 0 sama dengan 0 ditambah 0.
sama dengan berapa? Ya 0. 7 dikali 0 sama dengan 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 0. 5 dikali 7, mohon maaf, 5 dikali 0. Ya 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0, hasilnya tetap 0. Maka semua bilangan jika dikalikan 0 hasilnya adalah 0 atau kosong. Nah, lalu ada pertanyaan lagi, kalau perkalian bersusun bagaimana ya caranya? Perkalian bersusun, kita perhatikan. Nah, ada angka 16. Nah, angka 16 itu perkaliannya berapa kali berapa ya? Coba kita perhatikan. Ada angka-angka yang turun nanti. 2 dikali titik-titik. 2 kali berapa? Supaya ada 16 dikali 8. Lalu ada titik-titik dikali 4. Berapa kali 4 ya dapatnya 16? 4. 4 dikali 4 sama dengan 16. Lalu ada titik-titik dikali titik-titik. Kamu isi gimana? Diisinya ya berapa kali berapa yang hasilnya 16. Coba kita lihat. 8 dikali 2 hasilnya 16. Lalu ada angka 16 dikali berapa? Biar hasilnya 16 juga. Dikali angka 1. Benar sekali. Lalu ada angka 21. Terus perkalian bersusunnya gimana? 3 dikali berapa dapat 21? Dikali 7. Lalu kita isi sendiri. 7 dikali berapa dapat 21? Dikali 3. Lalu ada 21 dikali berapa supaya 21 hasilnya? Dikali 1. Nah, 1 dikali berapa supaya 21? Kali ya 21. Mudah kan untuk perkalian bersusun? Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang jenis-jenis benda. Benda padat, benda cair, dan benda gas. Apa itu? Benda padat banyak terdapat di sekitar kita. Benda padat mempunyai bentuk tetap, ukuran benda padat juga tetap. Contoh benda padat adalah simpai. Jika dipindahkan ke meja, ke lantai, bentuk dan ukuran simpai tidak akan berubah. Jika simpai dipindahkan ke lemari, bentuk dan ukuran simpai juga tidak akan berubah. Adapun dipindah ke berbagai tempat juga dan ukuran benda padat akan selalu tetap. Nah, lalu ada benda cair. Benda cair, masih ingatkah kamu dengan benda cair? Apa saja benda cair yang ada di rumahmu? Benda cair berbeda dengan benda padat. Bentuk benda cair menyerupai bentuk wadahnya. Jika air teh dipindahkan ke kaleng, bentuknya menyerupai kaleng. Walaupun telah dipindahkan, jumlah benda cair akan selalu tetap. Nah, selanjutnya adalah benda gas. Kita dapat menyentuh benda padat dan benda cair dengan tangan kita. Kita juga dapat melihat benda padat dan benda cair dengan jelas. Buku, pensil, air, dan susu dapat dilihat dengan disentuh. Bagaimana dengan benda gas? Bisakah kamu melihat dan menyentuhnya? Perhatikan balon. Bagaimana bentuknya? Balon berbentuk bulat, padahal di dalamnya terlihat kosong. Di dalam balon berisi udara. Udara merupakan benda gas. Bagaimana dengan pesawat kertas yang bisa terbang? Pesawat kertas bisa terbang karena adanya angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin juga termasuk benda gas. Gas tidak bisa dilihat dan disentuh, namun gas menempati ruang. Sesuatu yang menempati ruang berarti memiliki volume. Gas memiliki volume meskipun tidak dapat dilihat dan disentuh. Volume dan bentuk benda gas berubah-ubah. Nah, kita beri contoh untuk benda padat. Nah, untuk benda padat yang pertama contohnya apa? Sapu, meja, kursi, piring, gelas, sendok, penggaris, pensil, penghapus. Nah, banyak sekali ya kalau benda padat. Selanjutnya ada benda cair, apa saja? Ada minyak, air, kecap, oli atau oil, minyak wangi, teh, kopi, madu, dan cat. Lalu ada benda gas. Benda gas apa saja ya contohnya? Ada balon, ban, tabung gas, udara, asap knalpot, freon. Freon itu apa? Freon itu adalah isi dari AC atau air conditioner, uap air, dan banyak sekali contoh-contohnya. Nah, oke teman-teman, cukup sekian materi hari ini. Selamat belajar, tetap semangat, dan terima kasih. Salam belajar. Oke.